Baik, kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Sebelumnya saya sapa semuanya, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah saat pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa, aku persembahkan Tuhan hidup.
bagi kami Bapa. Kamilah orang-orang yang sungguh berbahagia saat pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan masih izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu. Banyak umat-Mu saat sekarang ini yang tidak dapat memuliakan Engkau Tuhan. Banyak mereka alami saat ini Tuhan. Mereka mengalami bencana Tuhan, mengalami duka. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah kami bersyukur di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kehidupan
kasih kidiri lebih pun dirawat kasih. Yo made lebih kidarasi yo made kya yo made lebih lang dirawat kasih kirala basi kirore kidarat kasih. Sesuai dengan pujian yang baru saja engkau naikkan. Apabila engkau berlindung kepada sabdaku, maka hidupmu terpelihara sepanjang tahun ini. Sebab inilah waktu bagiku untuk mengumpulkan anak-anakku dengan cara berbagai penderitaan. Yo medili kilorisai diresti po dengan berbagai bencana, dengan berbagai cobaan. Engkau akan melihat dan mendengar kerusuhan di mana-mana. Engkau akan melihat dan mendengar bencana kelaparan di mana-mana. Yo medili kirata sei kirori sei masalah akan banyak menimpa bangsa ini. Yo miliki dai. Yo resese ini. Itu semua akibat daripada ulah umat ciptaanku yang sudah tidak lagi mengasihiku dan tidak lagi menghormati namaku. Kindai lebih pikir otak sesungguhnya hatiku menangis ketika aku harus mencurahkan hukuman teguran itu. Suami ini lebih baik, tapi aku adalah Allah yang tidak bisa mengingkari janjiku. Akan banyak kesusahan sepanjang tahun ini. Banyak penderitaan, bahkan semakin meningkat orang-orang yang terkena penyakit corona. Tetapi orang-orang yang berlindung kepada sabdaku, mereka akan selamat. Inautu syuri lebih pura masai lebih laki rawati. Maka dari itu engkau semua umatku, jangan tinggalkan persekutuanmu denganku. Hanya ketika engkau di dalamku, engkau mendapatkan kekuatan, perlindungan, pertolongan. Dan jangan engkau lupakan segala apa yang sudah kau dengar pagi ini. Haleluya. 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 Haleluya.
luputkan kami dari semuanya itu. Kau memberikan perlindungan, pertolongan, keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami umatmu, inilah kami anak-anakmu. Dan mereka yang mengikuti pada live ini dimanapun mereka berada, lawatan Allah yang dahsyat juga bagi mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saudaraku, jikalau saudaraku nanti mau pengen rekaman itu, boleh ambil dari situ. Dan ingat, saudaraku, putar itu mungkin hanya engkau ambil nubuatan itu tadi saja, dan itu menjadi peringatan bagi kita bahwa itu segera terjadi sepanjang tahun ini. Berlindung pada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri? Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, satukanlah hati kami. Haleluya. Kita pertanyaan terbaik untuk Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah
hosa, tetapi tetap memuji Tuhan. Amin. Saya sendiri hosa. Baik, kita masih angkat pujian yang berkata, aku senantiasa memandang Tuhan. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Yang di sebelah kananku membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kanannya bergenggam. Katakan kembali, aku senantiasa memandang Tuhan. Yang di sebelah kananku, amin, membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kanannya bergenggam. Berkat Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Berkat Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Kita bersorak, hey, kita bersorak haleluya. Kita ikuti pujian kita yang berkata, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Berganti tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Kita angkat kembali pujian dari awal. Haleluya. Curahkanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Musiknya kurang pas. Naik lagi tubuhnya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Mari senyum dulu, kiri kanan senyum yang tulus. Haleluya. Haleluya. Saya harap semua tahu lagu ini. Amin. Ada juga penutup di depan. Semua memuji Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu semua bertepuk tangan. Amin.
Tuhan, kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami sudah menyembah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kami berikan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan dari sedang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Baik, saya akan buka ruang kesaksian bagi kita di tempat ini. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, akan minta dukungan doa, waktu dan tempat kami persilahkan. Happy. Baik, haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Di sini kami mau minta dukungan doa buat kami pribadi. Minta dukungan doa dari Ibu Pendeta dan semua jemaat yang ada di Gereja Allah Baik. Minta dukungan doa, kita hari Selasa mau berangkat ke Medan. Kiranya Tuhan memberkati kami berdua sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Besok kita mau tes rapid. Mudah-mudahan tes hasilnya negatif supaya berjalan lancar semuanya sampai hari hanya mau ketemu dengan orang tua, dengan keluarga semua yang di Sumatera. Itu saja sebenarnya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Masih ada? Haleluya. Haleluya. Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Saya di sini ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami keluarga, di mana hari-hari yang kami lewati banyak rintangan, tapi Tuhan selalu menguatkan kami dan membimbing kami agar kami bijaksana menghadapi apa yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Di sini saya juga mau minta dukungan doa kepada pendeta terlebihnya dan kepada sidang jemaat yang di sini, bahwa kami dalam doa agar kami selalu kuat dan kami juga dapat terus memuliakan nama Tuhan dimanapun kami nanti akan berada. Dan kemudian saya juga untuk besok juga saya juga ada swab dari kantor. Mudah-mudahan hasilnya negatif, dan ini memang sangat saya pribadi sangat tidak menyetujui. Bahwasanya saya juga sudah mengerti artinya, ini semua juga saya sudah mengerti, tapi
tuntutan dari pekerjaan, tuntutan dari kehidupan diharuskan, ya saya hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan, dan saya dukungan doa dari Ibu Gembala dengan jemaat di sini, kiranya besok saya saya selesai swab di dok 2 hasilnya negatif. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Baik, masih ada? Kita yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kesaksian yang kita dengarkan, saya yakin dan percaya semuanya akan diperlancar oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Allah. Kita iringi dengan pujian. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berfirman Engkau Tuhan bagi kami saat pagi menjelang siang ini. Kami siapkan perjalanan hati kami untuk kebenaran-Mu. Maka berfirman Engkau bagi kami lewat hamba-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan,
kami telah buka hati kami telah sediakan hati kami menjadi lahan yang subur, tempat firman Tuhan ditaburkan. Maka dari itu ambil alih pemberitaan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Biarlah suara Nabi yang boleh berbicara bagi kami saat siang hari ini. Firman Allah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Saat pagi hari ini kami tinggalkan kesibukan kita di rumah. Kita datang untuk memuji, menyembah dan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dan buat kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 31a. Yesaya 40 ayat 31a. Sudah semuanya? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Amin. Haleluya. Saat berbagai persoalan hidup melanda, semua orang berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi cepat mungkin. Kita pasti berharap Tuhan tidak menunda waktu untuk menolong dan menjawab doa kita atau saya dan saudara. Semua orang menginginkan segala sesuatu yang cepat, tapi semua itu melalui proses. Ketidaksabaran menantikan Tuhan. Bertindak atau menolong adalah faktor yang menyebabkan kita gagal melihat dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Melalui kesabaran dan ketekunan, seseorang akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat. Amin. Dan juga tidak ada yang terlalu cepat. Jangan merasa lelah dan putus asa saat menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru.
Mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 29. Sedang jemaat atau hamba Tuhan yang satu baca. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan Amin. menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Haleluya. Sehingga itu kita sanggup melewati badai persoalan. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mendorongkan kita untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Karena kekuatan orang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan Yesus. Sehingga itu kadang persoalan yang terjadi di dalam hidup kita justru berdampak positif bagi kita untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya dan saudara saat pagi hari ini kita percaya Tuhan Yesus, ya. Walaupun kita dengar di sana goncangan badai apapun, sakit apapun, tapi kita tetap maju terus untuk melayani Tuhan, ya. Kita harus melayani Tuhan, ya. Apapun masalah persoalan, kita datang duduk di kaki Tuhan. Kita cerita dengan Tuhan Yesus. Karena doa itu komunikasi dengan Tuhan, ya. Doa itu segala-galanya. Doa itu nih mengubah semua kehidupan kita, ya. Apapun masalah, Tuhan Yesus dia melihat hati kita. Di saat pagi hari ini kita datang duduk untuk membuka pintu hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan Yesus. Di saat pagi hari ini, ya, saya mama manusia biasa punya keterbatasan. Tapi saya berdiri di sini karena hadirat Tuhan, Roh Kudus dia bekerja di saat pagi hari untuk firman Tuhan ini. Karena Nabi Yesaya dia terus mengingatkan kita supaya kita sampaikan firman ini kemanapun kita melangkah, kita ceritakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara kita, ya. Jangan kita lalai dari doa. Doa itu kunci, bukan kunci rumah, kunci motor, kunci tidak. Ini kunci di atas segala-galanya, itu kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang pada pagi hari ini kita buka, kita baca dan kita dengar. Pintu hati kita ini terbuka untuk Tuhan Yesus. Itu doa. Mama yang ada berdiri di depan ini, saya juga hadapi itu. Tapi saya hanya datang duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa dan minta kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan sudah tertulis, ya, saya mengadu kepada Tuhan. Saya punya masalah, persoalan. Saya tidak bawa lari keluar ke saudara atau orang tua, tidak. Saya datang dulu di kaki Tuhan. Saya lapor. Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong saya menyelesaikan masalah saya. Disitulah saya merasakan kuasa Allah. Saya merasakan kekuatan baru yang masuk untuk menyegarkan tubuh saya menjadi lega. Itulah anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus percaya dan dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan jujur. Kalau kita selalu berdoa untuk Tuhan, kita memanggil nama Yesus, dia mendengar, dia melihat. Hei anak, Tuhan mengasihimu. Tuhan dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Dia selalu ada pada kita. Di saat kita memanggil namanya, dia ada bersama dengan kita. Asal pintu hati kita ini terbuka buat dia. Dan dia menyelesaikan segala masalah persoalan itu. Ya. Cukup kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ceritakan kita punya masalah di sini ke sana, kita diceritakan terus sampai kembali kita dengar lagi. Tadi saya percaya itu saudara itu, saya cerita masalah saya terus dia cerita saya kira dia tidak cerita saya, padahal dia cerita saya.
Tapi kita cukup datang kepada Tuhan. Kita datang duduk di kaki Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah dan berdoa. Di dalam doa air mata kita mengalir, dia jawab. Dia ada di samping kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia makan minum bersama dengan kita. Kita makan minum bersama dengan dia. Itu kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka firman Tuhan, baca. Jangan kita lupa firman Tuhan ini. Karena dia kasih firman ini buat kita untuk kita buka baca. Kita kasih waktu untuk firman Tuhan. Walaupun kita bekerja di dapur, kita harus memuji Tuhan dengan lagu-lagu puji-pujian. Kita diberkati. Ya. Mama ini sudah rasakan itu. Masalah badai bersalah. Aku jalan. Karena aku tahu bahwa Tuhan ada di depan. Ya. Tuhan ada di depan. Kita ada di belakang. Dia lindungi kita, dia menjaga kita seperti murid-muridnya. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu ada di belakangnya. Dia ada di depan. Tuhan dia tahu. Ada yang di sebelah kiri. Dia tahu semua. Tapi dia menjaga. Saat pagi hari ini ada mama punya ayat firman. Mari kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Begitu. Ya. Tuhan dia berikan roh itu untuk kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Karena Roh Kudus itu dia penurut, dia lemah lembut, dia mengasihi. Ya. Saat pagi hari ini saya dan saudara pagi hari ini kita mengucap syukur, ya. Kita mengucap syukur buat kita ada sampai ada itu semua karena Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Firman ini terus dapat mengingatkan kita, menguatkan kita, kita tetap terus maju melayani Tuhan. Amin. Apapun persoalan, apapun badai, ya. Kita mengucap syukur untuk kita punya kesehatan yang ada, ya. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya kembalikan buat Ibu Gembala. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Tadi pagi saya bilang begini kepada Lita dan Mama Jire. Maunya nanti itu Tuhan bicara ke Mama Mubuai. Firman Tuhan yang mau disampaikan itu pas dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Artinya supaya nyambung. Dan sesudah kita buka bersama-sama tadi Yesaya 40 ayat 31a, kalau kita mau hubungkan dengan nubuatan tadi, nyambung nggak? Nyambung. Nyambung tidak? Nyambung. Nyambung. Jadi saya mau kepada saudaraku, saya mau bilang begini. Nanti itu kan pasti saudaraku bisa buka di Facebook toh. Ambil rekaman video itu khusus nubuatan itu. Kenapa? Karena saudaraku bisa putar ulang kembali, mau itu berkali-kali, supaya kita tetap di dalam Tuhan. Kalau saudara masih ingat, bulan 10 atau bulan 11 yang saya katakan untuk Indonesia bagian tengah Januari badai Lanika, saya katakan
Terjadi enggak? Terjadi. tidak? Terjadi. Ini kenapa Kak? Itu bulan 10 kah? Itu saya khotbahkan. Antara bulan 10 dengan bulan 11. Indonesia bagian tengah. Kalau Indonesia bagian tengah berarti Kalimantan, Sulawesi, Makassar, ya toh? Terjadi? Terjadi. Badai apa? Nani. Badai Lani kah saya bilang itu hari? Badai apakah? Yang penting badai lah. Banjir dan gempa bumi. Mamuju, gempa bumi, ya toh? Di Sulawesi bagian mana saja? Barat. Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dan Kalimantan banjir. Saudaraku, saya mau berkata, ini baru permulaan. Kairos. Masih ingat? Masih. 2021. Waktunya Tuhan untuk memisahkan antara orang-orang yang berlindung kepada Dia dengan orang yang tidak berlindung kepada Dia. Kesusahan kemarin kah? Itu saya bicara dengan Lita, saya bilang 2021 kesusahannya lebih hebat dibanding 2008. Siapa yang masih ingat kesusahan penderitaan 2008? Di situ mulainya itu hari Krismon Indonesia. Dan 2021 ini melebihi daripada 2008. Barang siapa yang berlindung, barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan. Arti kata menanti-nantikan Tuhan, tetap berada di hadirat Tuhan. Mau itu suasana yang tidak meyakinkan, mau itu suasana yang tidak enak, tetaplah berlindung kepada Tuhan, tetaplah nanti-nantikan Tuhan, tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Saudara akan melihat bencana kelaparan di mana-mana. Silakan saudaraku berdoa untuk menolak semuanya itu, supaya Tuhan memberikan perlindungan sebagaimana janjinya. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, artinya mampu menghadapi semua. Saya mantan dari orang petani, jadi saya ngerti. Ada itu rumput yang mirip seperti padi. Jadi kalau rumput yang seperti padi ini dicabut, pohon padi itu akan ikut menderita. Dia akan kuning karena sudah terganggu akarnya akibat daripada rumput yang mirip padi ini dicabut. Ketika dia mulai kuning, ketika dia sudah selesai dicabut rumput-rumput tadi, supaya langsung pulih, dia harus disiram dengan pupuk urea. Maka 1 minggu kemudian dia sudah hijau kembali, subur kembali. Ketika kita melihat Tuhan melakukan apa yang akan Dia lakukan untuk bangsa ini, kita yang takut akan Tuhan tetap ikut menderita. Tetapi ketika kita dipupuk, arti kata dipupuk, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap menantikan Tuhan, tetap hidup di jalurnya Tuhan, maka kita memperoleh perlindungan, keselamatan. Itu jaminannya. Amin. Maka pupuk bagi kita adalah firman Allah. Baca terus. Firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Maka dari itu banyak-banyak baca firman Allah. Keluarkan suara, jangan berbisik. Supaya engkau dengar apa yang kau baca. Kenapa semuanya itu harus terjadi? Dan kita akan melihat banyak bencana menimpa 2021. Bangsa kita semakin banyak persoalan. Jangan saudaraku pikir kalau bangsa ini sudah banyak persoalan, saudaraku bebas. Kita kan bangsa Indonesia. Pasti ikut menderita. Satu contoh. Devi dengan Tika kan kakak adik. Betul? Kalau ibarat kata Tika menderita,
Kira-kira Devi ikut nggak merasakan? Karena apa? Karena apa? Karena saudara. Bukankah kita negara Indonesia, saudara? Sama-sama warga negara Indonesia. Jadi kalau negara kita ada di dalam kesulitan, kesusahan, masalah, penderitaan, semakin banyak orang yang mementingkan diri sendiri, politik semakin hancur-hancuran. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti ikut kena imbasnya. Pasti ikut kena imbasnya. Jadi mari saudaraku, penyakit corona akan semakin meningkat. Seperti saya katakan, dia tidak lagi jauh di Jayapura sana, tapi dia sudah ada duduk bersebelahan dengan kita. Akibat apa itu semua? Masalah penderitaan. Mari kita lihat di dalam Yesaya 59. Yang membuat semuanya itu apa? Kita lihat di dalam Yesaya 59 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Akibat dari apa? Segala kejahatan dan dosa. Itu. Lalu jangan aku berkata, kami di Papua, di Jayapura mau aman. Ya aman, hati-hati saja. Itu hari juga kan bilang begitu, aman. Kita kan dikelilingi gunung, nggak mungkin ada tsunami lah, nggak mungkin ada banjir. Langsung khotbah saya bilang apa? 2000 berapa saya bilang itu hari? 2019. Jangan salah, 2019 akan mengalami banjir. Banjir toh? Banjir enggak? Banjir. Nah, kalau enggak salah itu hari Mama Jira yang ngomong. Memang dia sih enggak kena karena pulang ke Sumatera. Aman dia memang. Iya memang saya ingat dia bilang itu hari kok. Enggak mungkin kita kena banjir. Kita dikelilingi gunung. Langsung saya bilang, jangan kau salah. Dari gunung bisa Tuhan kirim air. Mau bilang apa? Betul, bulan 3 langsung banjir bandang. Dan itu juga ada saya khotbahkan, betul enggak? Betul. Jadi saudaraku, kita bersyukur. Sebelum terjadi, Tuhan beritahu kepada kita. Seperti kemarin korban pesawat Sriwijaya. Saya sedih. Hati saya hancur melihat jemaat itu. Ada satu keluarga, suaminya di Kalimantan, Pontianak. di Pontianak bekerja. Lalu istrinya dari Jakarta bersama dengan anak 3 akan pulang ke Buntilanak lagi. Ke Pontianak. Padahal itu gembalanya, pendetanya sudah 3 kali mengingatkan jangan. Bayangkan sudah 3 kali gembalanya mengatakan jangan pergi ibu, jangan pergi ibu, jangan pergi. Ngotot pergi, sudah pergilah untuk selama-lamanya. Makanya dengar apa kata gembalamu. GPDI. Kenapa? Dia komunikasi dengan Tuhan tentang engkau. Dan Tuhan kasih tahu. Nggak usah jauh-jauh. Contoh di depan mata kita. Sampai saya ribut besar dengan Lita ketika dia mau memulai usahanya di Kuentor. Ribut besar kami, betul. Saya bilang tidak. Tidak. Ngotot dia, marah besar. Ribut besar, saya buka saja. Tidak mendukung saya. Saya bilang silakan. Akhirnya apa? Uang dia yang ada ludes, habis. Bahkan sampai dia diperalat untuk mendapatkan uang orang-orang tertentu. Dia nggak kebagian apa-apa. Jadi kalau gembalamu sudah mengatakan jangan, jangan. Amin. Kalau gembalamu mengatakan lakukan, lakukan. Amin. Bukan Ida.
Ada sinyal dari Tuhan untuk Ida. Saya sudah bilang sama dia kok. Bapak Wesley ada di sini. Kita berdoa, Tuhan pertemukan kalian entah di mana. Itulah sinyal dari Tuhan bahwa engkau masih diizinkan Tuhan bertemu dengan dia untuk bersatu. Ini tanpa disengaja ketemu di ya. Tuhan jawab. Jawab. Tuhan lakukan. Lakukan. Tinggal tergantung kepada dianya. Bagaimana dia mau merespon itu. dari Tuhan. Haleluya. Nantikan Tuhan sesuai dengan bacaan firman Tuhan tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Walau apapun yang terjadi, walau perutmu keroncongan. Puji Tuhan, gembala gereja Allah Baik yang ada di Makassar, puji Tuhan dia sudah sembuh. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hampir putus asa dia, istrinya, karena istrinya juga positif. Tetapi puji Tuhan diizinkan mereka satu ruangan dan istrinya sudah positif, bisa merawat suaminya yang sudah berkali-kali anfal. Lalu dia bikin di grup hamba-hamba Tuhan di WA, entah sampai kapan kami di sini, entah sampai berapa bulan kami di sini. Lalu saya katakan, saya hubungi secara pribadi, saya berdoa, saya katakan, Ibu pegang janji Tuhan. Januari, tidak sampai Februari, Januari, Bapak sudah sembuh, Ibu juga sudah sembuh, pegang janji Tuhan. Tiap hari saya bawa dalam doa di grup WA. Entah saudara dengar, entah saudara buka ke grup itu, entah apakah saya tidak tahu. Yang penting saya sudah ada, masukkan saudaraku di dalam grup. Yang belum masuk dalam grup, kasih nomor saudara supaya masuk dalam grup. Dan puji Tuhan, sudah dilepas infusnya, Amin. sudah dilepas. Apakah yang besar itu? Monitornya dia itu, yang tadinya berapa suhu udara yang dibutuhkan, suhu apa segala macam lah, sudah yang kecil. Dan kemungkinan besar besok tinggal oksigen yang kecil itu aja. Haleluya. Susah bagi Tuhan. Lalu saya katakan begini kepada ibu itu. Waktu masih bulan 12 ini, saya bilang, Ibu nanti sembuh dan harus pergi kunjungi orang-orang corona di rumah sakit. Karena selama ini nggak ada yang lakukan itu. Itu yang Tuhan mau. Dia bersaksi tentang pengalamannya pribadi. Jadi nggak bersaksi tentang pengalaman orang lain. Kalau kesaksian pengalaman pribadi itu akan menguatkan orang. Amin. Amin. Dan itu tadi waktu penyembahan kita, Tuhan kasih tahu itu. Bulan 2 dia harus mulai pekerjaan itu. Dan Tuhan akan bawa dia kepada orang-orang yang kena penyakit COVID. Nantikan Tuhan. Walau apapun yang terjadi 2021, kesusahan apapun melanda, saudara pasti dipelihara Tuhan. Amin. Tuhan. Yang walaupun kena imbasnya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, dan Tuhan bisa lakukan mujizat. Allah bisa lakukan. Ada, selalu ada bagi Tuhan. Dia tidak pernah kehabisan cara. Kita lihat ayat 29, kita naik. Dia memberi kekuatan kepada yang dan menambah semangat kepada yang tidak Berdaya. Engkau lelah, engkau nggak berdaya, Lelah. tetapi engkau tetap tertuju hatimu kepada Tuhan. Udah capek dengan persoalan ini, udah nggak mampu lagi Tuhan. Berusaha sekeras mungkin engkau selama ini, kau pegang tangannya Tuhan, kau pegang. Pokoknya aku pegang, aku tidak mau melepaskannya. Tetapi ketika kau memegang udah nggak mampu lagi, lepaskanlah. Ngerti nggak? Mungkin selama ini dalam persoalan hidupmu, beban-bebanmu, penderitaanmu, engkau sudah berusaha memegang tangan Tuhan sampai kau capek, lalu nggak mampu lagi memegang tangannya Tuhan. Lepaskan. Arti kata lepaskan adalah menyerah, pasrah, terserahmu Tuhan. Aku sudah tidak bisa lagi, apa yang mau kau lakukan, lakukan sudah. Ini melepaskan tangan Tuhan. Biarkan dia bertindak. Amin. 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 Saya bisa katakan ini karena saya alami. Saya nggak mau menceritakan yang dialami orang. Saya ceritakan yang saya alami saja.
kalau kita dengar-dengaran kita akan selamat. Saya buka ulang kembali malam terakhir kami di Kuentor, dan saya sudah saksikan kepada saudara, seorang bapak bawa jambu air 5 ya. Dia bawa jambu air dalam kantong plastik. Bersyukur puji Tuhan ketika itu Lita duduk tidak jauh dari saya, persis di sebelah saya. Langsung dikatakan, Lita, ini ada jambu buat Lita. Buat Lita loh, bukan buat saya atau Ida, tapi untuk Lita. Lalu ketika jambu itu dipegang dan akan diberikan kepada Lita, saya langsung komunikasi dengan Roh Kudus. Kan Roh Kudus ada di sini. Enak loh punya Roh Kudus itu, enak sekali. Saya langsung komunikasi, saya bilang, Tuhan, kira-kira itu jambu nggak? Boleh nggak dimakan? Roh Kudus bilang, jangan. Begitu dipegang Lita, dia mau makan, langsung saya bisikkan, jangan kau makan. Karena orang yang memberikan jambu itu nggak jauh, kira-kira 3 meter kan. Lalu dia bilang lagi, saya cuci mah, bukan perkara cuci. Jangan makan, itu bukan jambu. Lalu saya kasih tinggal. Kalau seandainya tadinya dia 2 meter, 3 meter jauh dari saya, atau dekat dengan orang yang kasih jambu, bagaimana saya mau bicara? Ayo, dimakannya lah, ya toh. Tapi puji Tuhan ketika itu dia persis di sebelah saya. Saya ingatkan dia 3 kali. Habis itu, saya pergi ke belakang. Saya pergi ke belakang. Mungkin dilihat Bapak Jire mau dimakannya lagi. Berdirilah Bapak Jire. Dek, jangan kau makan jambu itu, Dek. Ah, saya cuci, Kak. Jangan kau makan, terserahmu lah. Kalau kau mau makan, makanlah, terserahmu. Cara penyampainya Bapak Jire dengan saya sama kalimatnya, cuman intonasinya beda. Intonasinya beda. Terserahmu lah. Kalau mau kau makan, makan, terserah. Nggak tahu ada lagi kayak yang tegur atau hanya kami 2. Lalu saya datang ke depan lagi. Lalu yang punya jambu masih di situ. Oh ya sudah, saya ambil dulu ya. Saya bawa ke belakang, saya cuci kan, saya ambil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kekuatan selangki, sihir, mantra, apapun yang ada di dalam ini hancur dan kembali kau menyerang pemilikmu, kembali kau dalam nama Tuhan sebuah. Besoknya anaknya dipatok ular. Manjat pohon pinang bersama dengan teman-temannya. SMP nih anaknya. Manjat pohon pinang. Temannya di bawah. Ketika dia mau turun, tolong kau usir itu ular, kah? Saya mau turun. Di mana ular? Tidak ada. Mereka semua cari-cari ular. Tidak ada. Padahal ular di bawah, dia lihat. Udah begini. Saya mau turun, tapi nggak ada ular. Ada itu dekat kakimu, tidak ada. Turun dia, pop, langsung pingsan. Bawa pulang, bawa berobat, nggak bangun-bangun, akhirnya mati. Lalu penduduk kampung bilang apa? Sudahlah Bapak, lepaskan sudah yang kau piara itu. Mau berapa lagi anakmu jadi korban? Enak nggak punya Roh Kudus? Enak. Enak nggak punya Roh Kudus? Mau? Mau. Mau? Sayangnya saudara mau tapi nggak mau ambil. Bagaimana cara ngambilnya? Ini loh ayat ini tadi. Ayat 31a. Nantikan tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan kemana-mana. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Kebutuhanmu itu bagiannya Tuhan. Bagianmu apa? Menyembah Dia. Pekerjaan pasti diberkati Tuhan. Percaya saja. Sekecil apapun pasti diberkati Tuhan. Dan engkau pasti terpelihara dengan penghasilanmu itu. Percaya. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup,
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Seperti apapun keadaan dunia sekarang ini, Dia sanggup memberikan perlindungan kepada kita yang menantikan Dia. Amin. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja engkau dengar, renungkan seperti Maria ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Maka dia merenungkan dan dia berkata, jadilah seperti yang kau katakan. Dan dia melakukan apa yang malaikat Gabriel katakan. Maka hari ini, apa yang Tuhan sudah sampaikan bagi saudara, mari kita lakukan bersama-sama. Haleluya. Yesus, Tuhan, mulialah namanya.
Dia ada di tempat ini. Apa yang kau inginkan Tuhan lakukan. Apa yang perlu diberikan Tuhan. Apa yang kau butuhkan saat ini. Dia ada. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Dan dia bertanya seperti dia bertanya kepada Bartimeus. Ketika dia bertanya kepada Bartimeus, apa yang ingin aku lakukan kepadamu? Maka Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Dan hari ini juga dia sedang berdiri di hadapan saudara. Dan Yesus bertanya, anakku, apa yang ingin aku lakukan kepadamu? Apa yang sedang engkau butuhkan? Apa masalahmu? Apa penderitaanmu? Apa persoalanmu? Utarakan kepada Tuhan. Dan dia menjawab. Silakan engkau berdoa. Utarakan kepada Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Saudara berdoa. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bagi saudaraku yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun saudara berada, percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan engkau yang sedang memutar ulang kembali rekaman video ini, kuasa Tuhan juga sanggup dan ada untuk menjangkau. Dia mengulurkan tangan. Apa kebutuhanmu? Apa yang mau dipulihkan darimu? Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa yang kau hadapi? Dia ada. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Tangan kananmu angkat dan tangan kirimu taruh di dadamu. Dia sanggup. Angkat tangan kananmu. Tangan kirimu taruh di dadamu. Melakukan ya. Bukan perkara yang kecil dia kerjakan, tetapi perkara yang besar. Apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu, itu yang akan Tuhan kerjakan bagimu. Haleluya. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudaraku, yang Tuhan Yesus mau kerjakan bagimu adalah bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar. Bahkan yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu, Tuhan kerjakan bagimu tahun 2021. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Yang terluka, Menyembuhkan
sekolah. Besok mereka akan tes swab. Dan pertolongan-Mu bagi mereka. Kami beriman tes swab tersebut keadaan sehat bagi mereka. Negatif dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk keberangkatan Devi Pakpahan bersama dengan Tika Pakpahan tanggal 19 menuju Sumatera. Pesawat Lion Air yang mereka tumpangi. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka dalam pesawat. Selama pesawat mengudara, Tuhan Yesus jauhkan dari segala kerusakan. Dan Engkau Tuhan Yesus menjadi juru budi bagi mereka. Pilot ataupun kopilot yang akan menerbangkan pesawat. Tuhan memberkati mereka. Pesawat tersebut Engkau bungkus dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu. Cuaca buruk, angin ribut di udara, segala pekerjaan setan dan roh jahat mencoba untuk mengganggu penerbangan mereka. Kami akan patahkan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka tiba di Sumatera dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Dan kapanpun mereka kembali ke Jayapura ini, penyertaan-Mu juga bagi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua jemaat-Mu ini. Berkati Mama Bubu yang sedang menyampaikan firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Duduk sudah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, saya akan membacakan pengumuman untuk hasil rapat majelis dan pengerja kemarin. Yang pertama, majelis masih tetap, pengerja masih tetap. Untuk bendahara pembangunan masih tetap Ibu Priska Sinambela, dan untuk bendahara umum masih tetap Leli Pedai, dan untuk wakil gembala masih tetap Bapak Kristopolus Rumbiak, tetapi oleh karena satu hal, beliau 3 bulan tidak pelayanan dulu karena beliau mau pompa semangat di hadirat Tuhan. Amin. Tetapi firman Tuhan tadi, dia selama 3 bulan mau minta dicas dulu oleh Roh Kudus Haleluya. untuk bekal di dalam pelayanannya. Dan pengerja masih tetap 3 Pakpahan. Devi kemarin tidak hadir, jadi kita belum tahu. Masih tidak? Masih? Masih. Maria juga masih, dan semuanya masih. Lalu untuk ibadah, kita sudah terlalu lama tidak ibadah komsel. Jadi seperti kita dikejar-kejar bayangan, ketakutan duluan. Jadi mulai bulan Februari, ibadah komsel akan dibuka kembali, tetapi ibadahnya jam 6 sore. Supaya tidak terlalu malam. Kasihan mereka yang jauh di mana? Di Sentani. Jadi ibadah komsel setiap hari Rabu jam 6 sore dimulai Februari. Ibadah anak sekolah minggu kita akan buka kembali, dan itu bukan hari Minggu tetapi Kamis, dan namanya Kamis Ceria. Ibadahnya setiap hari Kamis jam 4 sore dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Dan koordinator sekolah minggu Leli Pedai. Dimulai juga bulan Februari. Jam doa hari Sabtu jam 4 sore. Dan bukan hanya majelis dan pengerja saja, tetapi kami menghimbau jemaat juga hadir karena kita berdoa untuk dana pembangunan gereja. Saya mau berkata, kenapa keputusan dalam rapat jemaat ikut begini? Kalau iman saya tidak didukung dengan iman saudara, iman saya akan berjalan lambat sekali.
Jadi imannya saya perlu didukung iman saudara. Artinya dalam doa saya perlu juga didukung oleh doa-doa saudaraku. Jadi mari kita berdoa bersama supaya secepatnya pembangunan terlaksana. Amin. Amin. Buktinya selama ini terlalu lama sekali. Hanya kita yang tahu jawabannya. Terlalu lama sekali kita didukung. Hanya kita ya masing-masing yang tahu jawabannya. Kenapa sampai begitu lama? Jadi saya menghimbau kepada kita semuanya supaya cepat-cepat. Amin. Amin. Maka dari itu semua jemaat, majelis dan pengerja setiap hari Sabtu datang jam 4 sore. Yang selanjutnya, terima kasih kepada keluarga Bapak Areskin Theo atau Bapak Kenlian Huta Barat bersama dengan Ibu Priska Sinambela. Mereka sudah bernasar di hadapan Tuhan. Setiap babi mereka beranak, satu pasang anak dikasih untuk gereja. Dan itu sudah ada satu pasangnya? Ya. Jadi sudah ada satu pasang. Kita doakan babi itu semua yang dipelihara Bapak Theo sehat-sehat semua, beranak pinak, dan itu mereka berikan untuk dana pembangunan. Wow, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Dan mungkin ada yang mau menyusul juga toh. Saya nggak punya babi Bu Pendeta, tapi saya punya gaji per bulan. Oke. Kalau punya gaji per bulan, mungkin saudara mau bilang, saya dari gajinya saya kasih per bulan 500.000. Ini contoh. Silakan saja. Harus dimulai dari kita. Amin. Amin. Ya, demikian untuk pengumuman bagi kita semuanya. Dan untuk pelayanan hari Minggu, dan itu saudaraku jangan lewat dari jam 4. Harus kita konsekuen dengan apa yang sudah. Jadi berkomitmen. Komitmen kita jam 4 harus jam 4. Amin. Amin. Jangan jam 4 datang jam 5. Itu doa hari Sabtu. Hadir semua. Ya. Amin. Amin. Ya, yang kerja mungkin cepat-cepat pulang lah, izin dulu gitu toh, bicara kepada pimpinan. Terkecuali kalau nggak bisa, itu nggak mungkin kita paksa, nanti daripada dipecat nggak pakai hikmat toh. Dokter, saya harus ini. Padahal dokternya bilang nggak boleh, dipecat, salah lagi nanti gereja. Jadi berhikmat juga, amin. Untuk ibadah tanggal 24 Januari 21 jam 9 pagi, ibadah tetap jam 9. Worship leader Bapak Kenlian Huta Barat, singers Mama Mubuai, khotbah saya sendiri, musik Ibu Merdi Hotmati Siombi, penerima tamu Ibu Leli Pedai. Demikian pengumuman dan kita mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari ekstra kolekte juga tetap dijalankan saudaraku. Kami
Terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah ini kami bersyukur Engkau telah menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sekali lagi kami mohon beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar hari ini. Dan beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami sepanjang tahun 2021. Kami berdoa bagi negara kami tercinta Indonesia. Engkau melihat begitu banyak bencana, banyak masalah, banyak penderitaan, banyak persoalan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberikan pertolongan bagi negara kami tercinta Indonesia ini. Berikan kekuatan, kemampuan. Dan kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau menyertai, memberkati dan memampukan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Kami tahu begitu banyak persoalan yang dia hadapi. Dan kami percaya Engkau tidak biarkan dia seorang diri. Roh Kudus ada. Kekuatan daripada Allah ada bagi dia. Bersama dengan para menteri, TNI, Kapolri, mari Tuhan bersatu untuk memberikan keamanan bagi negara kami ini. Kami berdoa untuk Kalimantan, untuk Mamuju, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. Bencana yang menimpa mereka yang ada di pengungsian, Engkau lawan, kuatkan dan teguhkan hati mereka, hiburkan, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka di pengungsian. Keluarga-keluarga yang menjadi korban, berikan penghiburan bagi mereka, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar semua jemaat akan pulang. Antarkan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Semua pengerja, semua majelis yang sudah berkomitmen untuk terus melayani Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan urapan baru bagi mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-saleh Kristus permatanya Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Mari pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera, anugerah, rahmat, pertolongan dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam.